Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian hari Kamis, 12 Agustus 2021. Sebelum kita mulai renungan hari ini, marilah kita persiapkan hati kita. Marilah kita awali renungan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat penyelenggaraanmu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah hati kami untuk memahami sabda-Mu, dan doronglah kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius, bab 18 ayat 21, sampai bab 19 ayat 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan aku lunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita merenungkan Injil hari ini. Sebagai manusia, kita sering berbuat salah. Karena itu, ketika kita bersalah, kita berharap orang akan mudah memahami dan memaafkan kita. Namun, ketika orang lain bersalah, kita mudah menghakimi kesalahan mereka, seakan-akan kita tidak pernah berbuat salah. Jadi, tidak mudah bagi kita mengampuni sesama yang pernah melukai hati kita. Kalau kita tidak mampu mengampuni, maka rasa dendam akan menjadi sumber segala penyakit, baik jasmani maupun rohani. Mengampuni adalah langkah awal untuk menyembuhkan diri dari rasa sakit hati. Mengampuni tidak hanya memberikan damai sukacita kepada orang lain, tetapi memberikan hidup baru bagi kesehatan jasmani dan rohani diri sendiri. Dengan mengampuni,
kita menerima bahwa pelaku kesalahan adalah saudara kita yang tak luput dari kelemahan. Hanya orang-orang yang kuat dan berjiwa besar mampu mengampuni orang yang melukai hatinya. Yesus memberi kita teladan istimewa dengan mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Sekarang, marilah kita saling mengampuni dan mendoakan satu sama lain, karena dasar dari tindakan itu adalah Allah sendiri. Marilah kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Maha Pengasih, berilah kami berkat kerendahan hati dan keikhlasan untuk mampu mengampuni dan mendoakan keluarga kami dan sesama kami yang telah menyakiti kami. Semoga dengan kasih-Mu, kami selalu hidup dengan rukun dalam keluarga, masyarakat, dan gereja-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.